Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam amma ba'du. Alhamdulillah pada siang hari ini Bapak Ibu bisa melakukan kegiatan bimbingan teknis penyusunan instrumen APS untuk Ban PT tahun 2023. Setelah minggu-minggu sebelumnya kita sudah melakukan bimbingan teknis penyusunan instrumen ke LAM, mulai dari LAM pendidikan, LAM Memba, LAM teknik, LAM Infokom, dan terakhir kemarin LAM PTKes. Karena memang instrumen-instrumen dari masing-masing LAM itu berbeda, kemudian juga instrumen di Ban PT juga ada. Yang sama itu kriterianya, sama-sama kriteria 9. Tapi nanti memiliki beberapa ciri khas tersendiri dari setiap ini instrumen di LAN dan juga LAN PTKes. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang kami hormati, pada hari ini kami mengundang Kaprodi yang memang nanti ketika melakukan reakreditasi itu adalah ke Ban PT. Di sini ada Pak Kaprodi Hukum Keluarga, Pak Zainuddin, kemudian ada Kaprodi IAT, Ilmu Al-Quran Tafsir, itu Pak Basit, kemudian ada juga Kaprodi KPI di Fakultas Agama Islam. Sedangkan satu prodi lagi yang nanti akan mengajukan ke Ban PT itu adalah hukum. Karena hukum belum ada LAM-nya, sehingga nanti ketika mengajukan Bapak Ibu Kaprodi ini akan mengajukan dan menyesuaikan dengan instrumen di ini di LAM ini ya, LAM Ban PT maksud saya. Ban PT. Nah, kemudian yang kami undang juga pada hari ini itu adalah para GKM, gugus kendali mutu. Ya, karena hanya ada 2 fakultas, yaitu Fakultas Agama Islam dan juga Soshum, maka kami undang GKM-nya, yaitu Pak Fahrudin di GKM di Fakultas Sosial Humaniora dan Pak Zainul Fajri di Fakultas Agama Islam. Selain itu kami juga mengundang GJM ya, gugus jaminan mutu, supaya nanti rekan-rekan di GKM dan GJM ini bisa memahami juga. Jadi bisa memahami terkait dengan instrumen yang ada di Ban PT, sehingga yang notabene sebetulnya GJM itu adalah dosen tetap Bapak Ibu sendiri. Misalkan di Bu Husna ini di IAT, yaitu di dosen tetap di IAT. Kemudian Pak Sofyan ini di Fakultas Agama Islam, yang notabene juga kecenderungan atau kebanyakan memang GJM-nya adalah dari prodinya masing-masing. Tapi ada beberapa yang memang mengcover 2 prodi, seperti kalau di Fakultas Agama Islam itu ada Pak Syaifuddin ya, kalau tidak salah. Pak Syaifuddin itu nanti akan mengawal prodi perbankan syariah dan ekonomi syariah. Baik, coba saya share dulu Bapak Ibu informasi terkait dengan ini kondisi terakhir di Unuja terkait dengan status akreditasinya. Oke, ini ya sebagai bahan pengantar dulu mungkin terlihat ya Bapak Ibu ya. Nah, kondisi terakhir untuk akreditasi di Unuja itu kita sudah ada satu prodi yang sudah unggul, yaitu di MPI S1 baru-baru ini setelah diakreditasi lewat LAMDIK, lembaga akreditasi mandiri. Kemudian ada 3 prodi yang sudah baik sekali, yaitu di informatika 1, di teknik 1, kemudian di kesehatan, yaitu di keperawatan dan profesional, itu sudah akreditasi baik begitu. Kemudian ada 13 prodi yang kebanyakan di Unuja masih baik, atau kalau dulu itu C gitu ya. Kemudian ada akreditasi B, yaitu ada sebanyak 7 yang memang rata-rata Unuja masih banyak yang ini ya, yang baik begitu ya, yang baik atau C. Karena sebetulnya baik itu ada kebijakan Ban PT bahwa baik itu nanti akan langsung dikonversi otomatis menjadi yang awalnya C menjadi baik gitu ya. Nah, sehingga
yang paling dominan masih baik Bapak Ibu gitu ya. Kemudian 54%, kemudian juga B-nya 29%, baik sekali 12%, dan unggul masih 1%. Ya, dalam artian Ununja sudah bisa telur dengan MPI yang sudah berstatus unggul. Kemudian kalau kita lihat di eh, apa perkembangan, misalkan saya lihat di Fakultas Agama Islam dulu ya. Yang ini saya nah di Fakultas Agama Islam ini statusnya merata ya. Ada yang B, ada yang baik, ada yang unggul tadi seperti yang cantumkan. Kemudian ada beberapa prodi yang sudah masa berlakunya sudah habis. Contoh seperti hukum keluarga. Nah, hukum keluarga ini per Desember 2023 akan habis, dan kalau Ban PT ada namanya PEPA. Nah, jadi ada namanya PEPA ya, dalam artian bahwa PEPA itu adalah pemantauan dari Ban PT 1 tahun terakhir. Nah, untuk status hukum keluarga ini sudah lolos pantau, sudah lolos PEPA-nya per akhir tahun sepertinya kemarin ya, sudah lolos. Sehingga nanti ketika sudah habis 19 Desember 2023, maka nanti akan dibuat atau diberikan perpanjangan otomatis oleh Ban PT karena sudah lolos PEPA gitu. Nah, ini untuk yang karena memang sebetulnya habisnya hukum keluarga itu akan berakhir pada 19 Desember 2023 gitu. Jadi di sini kami berikan memang ada sisa waktunya, kemudian kadaluarsanya kapan, kemudian kapan harus mempersiapkan kalau memang akan naik peringkat atau naik grade, misalkan begitu. Dalam artian naik grade itu akan mengajukan ke yang lebih tinggi sebetulnya. Jadi misalkan B mau ke unggul, harapannya begitu. Tapi kalau tidak mau ke unggul ya saya kira tidak perlu, tinggal nunggu PEPA saja begitu. Jadi ini 1 tahun sebelumnya sudah dipersiapkan, di Desember tahun kemarin sudah dipersiapkan, tapi karena PEPA sudah lolos PEPA maka tinggal menunggu saja. Selain itu juga ada ekonomi syariah. Nah, ini kurang 9 bulan Bapak Ibu tapi masuk Lamemba itu sudah kemarin sudah kami informasikan masuk Lamemba, dan keterangannya proses penyusunan instrumen di Lamemba begitu. Nah, selain dari Fakultas Agama Islam itu juga ada Soshum. Nah, coba kita lihat di Soshum. Di Soshum memang rata-rata karena memang terakreditasinya di tahun 2021 begitu ya, akreditasi pertama, rata-rata memang kadaluarsanya nanti 2026 ya, 2026. Jadi masih cukup lama. Kalaupun nanti akan mengajukan reakreditasi ulang, maka 2 tahun eh, apa? 2 tahun maksimal 2 tahun dari proses akreditasi yang pertama begitu. Jadi kalau semuanya 2001 ya berarti 2003 ini per Agustus misalkan untuk pendidikan bahasa Inggris, per Agustus juga untuk pendidikan matematika. Kalau ekonomi nanti per Juli ini boleh mengajukan. Jadi setelah lewat dari 6 Juli maka boleh mengajukan. Tapi biasanya acuan dari rekan-rekan prodi itu TS-nya TS penuh misalkan begitu. Dan dalam artian TS penuh, jadi kalau semuanya ganjil genap harus tuntas. Jadi kalau mau mengajukan tahun ini maka di ekonomi harus menuntaskan TS penuhnya, yaitu ganjil genap harus tuntas. Maka setelah semester genap ini maka boleh mengajukan. Gitu. Berarti kira-kira kalau kita tuntasnya itu di Juli, Agustus, September sudah bisa mengajukan. Begitu juga untuk yang hukum. Nah, hukum ini di Ban PT masih 2026. Ya, saya kira masih cukup lama persiapannya, mungkin nanti di 2025 kecuali ada kebijakan dari pimpinan untuk mengajukan regulasi peningkatan gitu, setelah melihat kondisi di internal. Itu beberapa informasi terkait dengan status akreditasi. Kemudian saya coba share lagi terkait dengan ini Bapak Ibu. Bentar ya. Berbicara tentang pedoman penilaian dulu. Saya coba share pedoman penilaian biar supaya nanti paham masing-masing. Nah, ini ya. Nah, ini. Di pedoman penilaian Bapak Ibu, untuk Ban PT ini nanti acuannya adalah mengacu kepada 2 dokumen biasanya, yaitu adalah dokumen evaluasi lembar evaluasi diri
ada juga LKPS, lembar kinerja program studi. Dan rata-rata memang sudah standar 9, yaitu mengacu pada standar 9 visi. Ada 9 kriteria begitu ya, mulai dari visi misi, tata pamong, mahasiswa, sumber daya manusia, keuangan, pendidikan, penelitian, dan pengabdian sampai dengan luaran. Nah, itu yang dikatakan standar 9 karena memang ada kriteria 9 yang mana dari setiap kriteria 9 ini biasanya menjalankan proses siklus BPIPP. Nah, ini untuk format penilaian. Saya kira saya akan coba membahas terkait dengan format penilaian. Ya, penilaian akreditasi di halaman 12 ya. Di halaman 12. Kalau ini bercerita tentang poin-poin yang dinilai ya. Ya. Jadi di bagian format penilaian itu akan berbeda sebetulnya sesuai dengan programnya, sarjana, diploma atau yang lain. Nah, ini Bapak Ibu untuk format penilaian untuk ini apa? Masing-masing program ya, masing-masing program. Jadi biasanya karena di LED itu nanti ada kondisi eksternal, ada profil PPS, ada kriteria yang memiliki bobot 92 sekian, analisis itu di 6 sekian, sehingga bobotnya adalah 100%. Kalau dilihat memang, kalau bagian sarjana, nah ini karena memang yang di prodi Unuja itu adalah sarjana semua, maka bisa kita lihat di kolom yang S ini, yang sarjana gitu ya. Nah, kalau kita lihat beberapa poin yang paling cukup besar itu ada di luaran 30%, kemudian diikuti pendidikan dalam hal pelaksanaan pendidikan, kemudian diikuti sumber daya manusianya, biasanya kualifikasi akademik, jabatan akademik, itu biasanya akan menjadi salah satu, dan ada syarat akreditasi, syarat baik sekali, dan ada syarat unggul. Nanti akan coba saya jelaskan. Sehingga nanti ketika di total rata-ratanya maka nanti 100. Nah, jadi kalau tidak memenuhi syarat, biasanya tidak memenuhi syarat akreditasi, maka prodi itu akan termasuk TMSP. Ya, TMSP itu tidak memenuhi syarat peringkat. Nah, ini biasanya untuk poin penilaian, kalau semuanya prodi itu tidak memenuhi syarat akreditasi gitu ya. Nah, jadi misalkan kalau semuanya mau akreditasi, minimal prodi itu nilai akreditasinya harus di atas 200 atau sama dengan 200. Dan juga memenuhi syarat akreditasi gitu ya. Jadi memenuhi syarat akreditasi. Ya, di atas 200 sama dengan di atas 200. Kalau seumpamanya syarat perlu akreditasinya memenuhi, tapi syarat peringkatnya tidak memenuhi, maka tidak terakreditasi Bapak Ibu. Begitu juga sebaliknya, syarat perlu akreditasinya tidak memenuhi, tapi syarat unggulnya, syarat-syarat peringkatnya, maksud saya adalah ketika dinilai itu memenuhi, juga tidak terakreditasi. Sehingga dalam artian bahwa prodi itu harus memenuhi dua untuk memenuhi prodi itu terakreditasi. Pertama, syarat perlunya dipenuhi, kemudian syarat peringkatnya juga dipenuhi. Nah, kalau sudah memenuhi syarat perlu terakreditasi sudah cukup, nanti bisa baik begitu ya. Jadi kalau semuanya termasuk yang juga unggul. Jadi kalau kriteria baik itu 200 sampai dengan ini Bapak Ibu di bawah 361 atau 360 lah begitu ya. 360 itu memenuhi syarat baik. Kalau semuanya baik sekali itu 301 sampai dengan 361 ya. Jadi ini baik sekali. Baru nanti kalau unggul itu biasanya 360 ke atas, 361 itu unggul. Nah, ini syarat perlu. Nah, syarat perlu yang perlu dipenuhi oleh masing-masing program. Misalkan di sini adalah sarjana. Apa saja? Yang pertama adalah skor butir penilaian penjaminan mutu. Nah, skor penjaminan mutu, keterlaksanaan sistem penjaminan mutu internal, akademik dan akademik minimal itu 2. Nanti ketika di scoring minimal dapat 2. Nanti kita coba lihat itu poin berapa. Kemudian selain itu juga kecukupan jumlah DTPS, dosen tetap program studi. Ya, tapi bukan dosen home base ya, tapi DTPS itu ada dosen yang mengampu di mata kuliah di prodi Bapak Ibu sekalian. Nah, terutama yang Pak Prodi gitu ya. Nah, minimal itu nanti nilainya 2, baru dapat dinyatakan syarat perlunya terpenuhi. Yang ketiga itu adalah kurikulum. Penilaian kurikulum. Apa? Keterlibatan pemangku dalam proses evaluasi, pemutaran kurikulum,
baik itu internal dan eksternal, kesesuaian capaian pembelajaran, profil, ketetapan struktur, dan pembentukan capaian. Nah, ini saya kira ini kurikulum, semua kurikulum harus memenuhi syarat itu. Kalau prodi tidak ada kurikulumnya, tidak terakreditasi, Bapak. Abal-abal berarti ya. Nah, tiga poin ini perlu dipenuhi oleh prodi supaya terakreditasi atau supaya tidak TMSP. Jadi kalau TMSP biasanya penjaminan mutunya atau jumlah dosen tetapnya atau juga kurikulum. Yang ini untuk doktor ya. Saya kira kita tidak ada doktor, tidak perlu kita ini kan. Kemudian untuk yang ini status syarat perlu akreditasi, yang ini untuk unggul. Nah, ini syarat perlu peringkat untuk peringkat unggul. Apa saja? Kita lihat yang sarjana. Ya, sarjana. Yang pertama adalah kualifikasi akademik. Kualifikasi akademik berarti apa? Dosen-dosennya itu kualifikasinya apakah sudah memenuhi sesuai dengan kriteria. Biasanya apa? 3,5. Ya, jadi kalau mau unggul, kualifikasi akademik di TPS-nya nilainya minimal 3,5. Ya, dosen tetap perguruan tinggi yang ditugaskan mengampu mata kuliah pada bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi. Itu yang dimaksud dengan DTPS. Bukan dosen home base ya. Misalkan di EAT ada 5, bukan itu saja, tapi dosen-dosen perguruan tinggi Unja itu seluruh Unja yang memang mengampu mata kuliah sesuai bidangnya dan sesuai dengan kompetensi intinya. Nanti silakan dicek masing-masing prodinya. Selain kualifikasi akademik, ada jabatan akademik. Ya, kalau kualifikasi akademik berarti S2, S3 itu Bapak Ibu. Kalau jabatan akademik berarti apa? Terkait dengan ini karir, jenjang karir, asisten ahli, lektor, lektor kepala, misalkan juga guru besar. Nah, itu. Jadi skornya minimal 3,5 supaya mendapatkan unggul. Kemudian ada waktu tunggu. Ya, waktu tunggu lulusan ya. Waktu tunggu skor untuk waktu tunggu lulusan itu 3,5. Kemudian penilaian kesesuaian bidang kerja juga 3,5 terkait dengan prodi yang memang mau unggul. Gitu. Syarat-syarat ini perlu dipenuhi scoringnya, maka itu syarat unggulnya. Di samping juga melihat scoring akhir nanti ya. Jadi ini terpenuhi, misalkan kualifikasi jabatan terpenuhi, masa tunggu terpenuhi, kemudian bidang kerja terpenuhi. Nanti dilihat juga apa totalnya berapa, misalkan apakah sudah di atas 361 gitu, baru dinyatakan unggul. Kalau baik sekali, apa bedanya? Kalau baik sekali, sebetulnya bedanya hanya dinilai, Bapak. Ya, jadi sama kan? Ini untuk baik sekali, kualifikasi akademik DTPS harus 3, jabatan akademik DTPS harus 3, waktu tunggu juga harus akademik harus 3, dan bidang kerja juga harus 3. Jadi perbedaannya pada bobot penilaian. Jadi kalau semuanya ingin syarat akreditasinya terpenuhi, ya cukup yang di atas saja, begitu ya. Ya, yang di atas ini yang terpenuhi ya, jadi ini harus terpenuhi dan ini rata-rata dimiliki oleh semua prodi begitu ya. Nah, kalau ingin unggul maka ini harus terpenuhi, 4 poin ini harus terpenuhi. Kalau ingin baik sekali maka 4 poin ini juga harus terpenuhi ya. Itu untuk poin penilaian, saya kira syarat-syarat penilaian. Saya kira saya tidak perlu menjelaskan ini. Sekarang saya mau menjelaskan tentang panduan penyusunan evaluasi diri. Ya. Jadi nanti ketika menyusun evaluasi diri, Bapak Ibu Prodi tentunya akan mengacu pada panduan ini. Ya, panduan di Permendikbud nomor Ban PT nomor 5 tahun 19 tentang instrumen akreditasi prodi. Panduan penyusunan evaluasi diri. Nah, biasanya di panduan penyusunan evaluasi diri itu nanti ada sistematikanya, yaitu pendahuluan, laporan evaluasi diri, begitu ya. Ya, ini strukturnya. Jadi biasanya nanti pendahuluan itu berisi dasar-dasar penyusunan, timnya siapa, mekanisme kerjanya bagaimana, laporan evaluasi dirinya, kondisi eksternal, profil, kriteria 9 tadi sampai dengan analisis. Nah, kalau kita lihat petunjuk teknisnya, ini Bapak Ibu. Nah, ini petunjuk teknisnya, laporan evaluasi diri, nanti sudah ada template-nya, bisa menyesuaikan Bapak Ibu sekalian. Nah, misalkan tentang UPPS-nya ada berapa prodi,
kemudian tim pendukungnya siapa, kata pengantar, ringkasan eksekutif. Nah, ini yang harus ada di daftar LED-nya itu, identitas sampai dengan penutup. Nah, ini barangkali yang petunjuk teknis yang sistematikanya saya kira ya. Jadi kertasnya menggunakan 4, areal 11, 1,5, dan jumlah maksimumnya adalah 150. Ya. Jadi silakan bisa dimaksimalkan dan sebaiknya jangan lebih begitu ya. Nah, dalam hal penyusunan biasanya ada beberapa bagian yang tidak terhitung. Contoh seperti identitas perguruan tinggi, identitas tim, kata pengantar itu tidak terhitung. Nah, mulai dari ringkasan eksekutif ini sudah mulai dihitung maksimal 5 lembar. Ya. Maksimal 5 lembar. Kemudian pendahuluan ABC nanti maksimal 10 lembar. Kemudian laporan evaluasi diri, kondisi eksternal, profil ini maksimal 10 lembar. Berarti kalau semuanya ini sudah berapa? 30 lah, enggak maksimal 35. Yang 35 berarti kan sisanya 115 begitu ya, 115 dikurangi penutup maksimal 2 berarti 113. Berarti di bagian kriteria Bapak Ibu bisa maksimalkan ada 113 halaman untuk menjabarkan terkait dengan kriteria 1 sampai 9 sampai dengan analisis. Itu untuk poin-poin penilaian. Nah, saya balik lagi ke bagian awal. Nah, ini terutama di bagian kriteria. Saya bahas di sini saja dulu, di bagian kriteria. Nah, di bagian kriteria biasanya berisi siklus PPPP sebetulnya ya. Jadi mulai dari kebijakan, jadi visi misi. Karena masing-masing kriteria nanti akan bercerita latar belakangnya, kebijakannya, kemudian akan bercerita tentang strategi pencapaian visi misinya, IKU, IKT, evaluasi capaian PMTS, simpulan. Nah, nanti akan sama. Yang membedakan apa setiap kriteria? Biasanya IKU-nya yang beda. Coba kita lihat. Ya, coba kita lihat di sini latar belakang. Berarti apa? Menjelaskan latar belakang PMTS yang dibangun oleh UPPS. Ya, karena memang kalau prodi itu nanti UPPS-nya yang bercerita tentang bagaimana visi misi dari UPPS-nya. Nah, nanti akan dicek korelasinya dengan visi keilmuan prodinya. Kemudian kebijakan, ya, berarti dokumen formal yang mencakup penyusunan visi misi dan yang lainnya. Itu. Selain itu juga ada strategi pencapaian visi misi. Ya, berarti ini akan bagaimana strategi pencapaian visi misi dan tujuan. Kemudian indikator utama. BPPS memiliki rencana pengembangan indikator-indikator utama. Jadi biasanya terekam di mana indikator utamanya, terekam di registernya masing-masing UPPS. Indikator tambahan apa nanti masuk ke sana. Kemudian tentu dievaluasi Bapak Ibu. Nah, dilakukan proses evaluasi. Minimal apa proses evaluasinya ketika audit mutu internal, MONEF, dan yang lainnya. Jadi dievaluasi secara berkala kira-kira. Baru disimpulkan. Kemudian tata pamong sama. Tata pamong apa? Latar belakang. Nanti bercerita tentang tata pamong, tata kelola dan kerjasama, kebijakan, strategi. Nah, yang membedakan apa? Indikator utama. Nah, sistem tata pamong berarti Pak, ketersediaan dokumen formal, ketersediaan dokumen organisasi, ketersediaan bukti sahih tentang praktek baik perwujudan good governance, kepemimpinan publik, operasional, gitu dan yang lain-lain. Nah, sampai dengan sistem penjaminan mutunya. Karena termasuk tata kelola, bagaimana organ fungsi di pelaksanaan penjamin mutu yang berlaku di UPPS, ya berarti GKM nanti kan, yang didukung dengan dokumen formal. Oh, nanti ada SK GKM, Pak. Gitu ya. Ada SK GCM, misalkan. Kemudian keterangan penjaminan mutu yang dilakukan oleh di bagian evaluasi, dilakukan audit mutu internal. Misalkan. Terbuktinya bukti sahih terkait dengan pelaksanaan PPPP, penetapan pelaksanaan sampai dengan peningkatan. Begitu juga di kerjasama, Bapak Ibu, karena kan mencakup tata kelola, tata pamong, dan kerjasama. Dia akan berbicara. Nah, ini akan berulang sama ya, sampai dengan kepuasan, termasuk kepuasan pengguna, misalkan survei-survei itu apakah sudah digunakan instrumen yang sahih, kemudian sudah direview, sudah diukur, ditindaklanjuti, gitu. Ini bagian di tata pamong. Kemudian di bagian mahasiswa, ya poin-poinnya hampir mirip sebetulnya, latar belakang, kebijakan, strategi, indikator. Nah, indikatornya yang membedakan.
kualitas input, daya tarik program studi, dan juga layanan kemahasiswaan. Nanti akan tambah lagi evaluasi, penjaminan mutu mahasiswanya bagaimana, puasanya bagaimana. Sumber daya manusia juga begitu. Nah, ini nanti akan dilihat acuannya nanti di apa LKPS dan juga LED-nya. Jadi ketika menilai para asesor itu biasanya acuannya di LED dan LKPS yang diisikan oleh masing-masing prodi. Nah, ini kan contoh seperti penelitian di TPS, dilihat di mana? Di LKPS. Nanti mungkin Pak Itil akan menjelaskan terkait dengan LKPS. Nah, ini akan berulang Bapak Ibu sampai dengan bagian bawah. Saya coba berikan contoh penilaian misalkan. Nah, ini matrik penilaian Bapak Ibu. Contoh saya masukkan kriteria yang ke berapa ya? Visi misi ya, atau mungkin yang apa ya? Yang mungkin kuantitatif begitu, mungkin. Ya, apa-apa sih saya berikan ini saja dulu yang visi misi misalkan ya. Bagian visi misinya. Sehingga Bapak Ibu ketika menyusun di prodi silakan bisa dilihat juga disinkronkan dengan ini apa? Matrik penilaian begitu ya. Jadi kira-kira ketika disusun visi misi poin kita berapa? Nanti lihat di matrik penilaian. Ya, matrik penilaian. Nah, saya cek dulu di mana tadinya visi misi ya. Visi misi ini visi misi kriteria visi misi. Nah, kriteria visi misi itu gimana? Oh, ini sebentar, ini kondisi eksternal, ini profil. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, kesesuaian visi misi. Kriteria 1, kesesuaian visi misi VMTS, UPPS terhadap visi misi perguruan tinggi. Nanti akan dicek indikatornya itu apakah VMTS dari UPPS dan VMTS dari PT itu dan visi keilmuan itu apakah sudah ini kesesuaiannya akan dicek. Dari mana poin kesesuaiannya? Kalau hanya UPPS memiliki misi, tujuan, strategi yang tidak terkait dengan strategi perguruan tinggi dan pengembangan prodi, maka 0 nilai. Tapi kalau semuanya UPPS memiliki visi yang mencerminkan perguruan tinggi, tapi tidak memayungi visi keilmuan prodi, misalkan. Jadi antara visi UPPS-nya dengan visi yang UNUJA, dengan visi prodinya itu sudah mencerminkan, misalkan visinya sudah mencerminkan visi UNUJA, tapi tidak memayungi visi prodinya, maka masuk di poin 1. Misi tujuannya kurang selarah dengan misi-misi yang di perguruan tinggi dan kurang mendukung pengembangan prodi. Nah, ini maksudnya 1. Tapi kalau semuanya pingin 4, maka visi yang mencerminkan visi perguruan tinggi dan memayungi visi keilmuan terkait keunikan prodi dan didukung data implementasi dan konsisten. Itu 1 poin harus terpenuhi. Kemudian misi tujuan dan strategi yang searah bersinergi dengan misi tujuan perguruan tinggi dan mendukung pengembangan prodi dan dengan data implementasi. Jadi kalau ini terpenuhi Bapak Ibu, maka poin-poin dari elemen ini akan terpenuhi yaitu 4 gitu. Ya, bernilai 4. Jadi nanti mohon nanti bisa dicek di bagian ketika mengisi LED, maka nanti juga disimulasikan lah kira-kira begitu. Nah, ini saya coba tampilkan yang untuk simulasinya ya. Ya, ini simulasinya. Ya. Sebentar, saya share dulu. Nah, ini kelihatan. Nanti lihat ya. Coba saya besarkan. Nah, ini yang saya katakan tadi bahwa ada syarat perlu yang di syarat akreditasi misalkan di poin 12. Ini apa? Penjaminan mutu tadi kan. Nah, minimal skornya 2 gitu ya. Kemudian kita oke. Nah, ini kemudian juga syarat perlunya untuk akreditasi tadi apa? Poin 17. Apa itu? Kecukupan jumlah dosen. Coba kita cek satu-satu dulu yang ini. Ya, ini penjaminan mutu. Untuk 12. Nanti kita buka di kertas kerja poin 12. Poin 12.
Nah, ini Bapak Ibu, penjaminan mutu. Syarat perlu pertama, elemen pertama penjaminan mutu. Apa? Berarti terlaksananya SPMI, akademik dan non-akademik, dibuktikan dengan 5 aspek. Apa itu? Dokumen legal, unsur pelaksana penjaminan mutu, misalkan LPPM, GKM, GJM, begitu ya. Ketersediaan dokumen mutu, apa? Kebijakan, manual, standar, formulir, SPMI, terlaksananya siklus PPEPP sudah dilaksanakan. Kemudian ada bukti sahih pelaksanaan penjaminan mutu. Kemudian ada memiliki external brand marking. Nah, external brand marking ini kemarin kita coba melaksanakan external brand marking dalam peningkatan mutu kepada PT yang unggul, yaitu di Unisma. Dan tiap tahun Unuja kita coba usahakan untuk melaksanakan external brand marking, begitu ya, kepada PT-PT unggul ya. Tahun 2021 kita dengan WIN, tahun 2022 kita dengan Perbanas, tahun 2023 kita dengan Unisma. Dan juga prodi juga bisa melaksanakan external brand marking, misalkan hukum, misalkan mana prodi yang memang sudah unggul, laksanakan studi banding juga ada masalah, silakan dalam hal peningkatan mutu di prodinya masing-masing. Jadi kalau semuanya 5 poin ini ada, maka nanti skornya 4. Begitu ya. UPPS telah melaksanakan SPMI yang memenuhi 5 standar, maka nilainya 4. Kalau cuman memenuhi nomor 1 sampai dengan 4 saja, tidak ada external brand marking, maka 3. Ya, kalau semuanya sampai dengan 3, ya berarti 2. Kalau semuanya sampai 2 saja, ya berarti 1. Tidak ada dokumen legal, berarti. Nah, itu syarat pertama untuk yang akreditasi ya, akreditasi ini. Syarat terakreditasi. Kemudian selain itu ada juga ini Bapak Ibu, 17. Apa 17 itu? Ketercukupan dosen DTPS. Kita lihat 17. Bagian 17. Bagian 17 ini adalah kecukupan dosen DTPS. Ya, dosen DTPS. DTPS itu dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian sesuai dengan kompetensi prodi yang terakreditasi. Jadi kalau seumpamanya dosennya 5, ya berarti ini ya, 2, sekian. Kalau semuanya 7, maka nanti akan berbeda. Ya, semakin tinggi nilai skornya misalkan. Yang mampu ada 10 misalkan. Ya, berarti semakin besar. Tapi nanti akan berpengaruh kemana? Berpengaruh juga kepada ini Bapak Ibu, kepada penelitian dan pengabdiannya. Jadi misalkan kalau di home base itu kan 5 misalkan. Bisa saja satu prodi itu tidak hanya dosen home base yang mengajar, tapi boleh dari dosen prodi lain yang memang sesuai dengan bidang dan kompetensi dari prodinya. Jadi kalau 5 saja berarti 2,5. Syaratnya sudah memenuhi sebetulnya kalau 5. Kalau 4, nah, tapi biasanya kan di prediksi 5 ya, minimal 5. Nah, itu yang kedua syarat perlu untuk akreditasi. Kemudian selain itu juga ada nah ini Bapak Ibu, 38. Apa? Kurikulum. Nah, kurikulum tadi ya. Jadi kurikulumnya nanti akan dicek 38. Nah, 38. Nah, ini kan kurikulum. Keterlibatan membawa kepentingan dalam evaluasi dan pemutahiran kurikulum. Nah, jadi ada enggak kira-kira yang ketika melakukan evaluasi itu melibatkan pihak eksternal. Nah, ini melibatkan pihak internal saja itu dapat 2. Jadi kalau semuanya dia ada internal saja, di poinnya 2. Nanti bisa di sini. Poinnya 2, kemudian selain itu juga profil memenuhi SKS KKNI misalkan gitu. Capaian pembelajaran profil lulusannya sudah sesuai dengan SKKNI. Nah, jadi kalau semuanya di sini profil mengacu pada hasil kesepakatan SKKNI, oke misalkan, dan serta dimutakhirkan secara berkala misalkan dengan pengguna, atau hanya memenuhi SKKNI, pemutahiran dan pengguna lulusan. Jadi misalkan di sini 3 misalkan. Kemudian struktur kurikulum pembentukan, ada enggak kira-kira struktur kurikulumnya gitu ya. Tidak mendukung capaian pembelajaran lulusan misalkan. Kalau 3 ini berarti struktur kurikulum memuat
antar mata kuliah dengan capaian belajar lulusan dikembangkan dalam peta kurikulum jelas dipenuhi oleh seluruh pembelajaran. Nah, jadi kalau semuanya 3-3 misalkan, kalau saya isi misalkan ini 2, ini 2, yang ini juga 2, minimal 2, memenuhi syarat syarat perlunya minimal kan 2 gitu ya. Jadi kalau poin-poin 22 semuanya dari poin 36 ini maka memenuhi. Itu syarat perlu akreditasi gitu ya. Nah, yang lain saya kira ini nanti akan menyesuaikan syarat unggulnya kan. Kalau unggul harus 3 gitu ya. Beberapa syarat seperti apa tadi? Kalau unggul itu sorry ya, kalau unggul berarti kualifikasi akademik harus 3. Contoh kualifikasi akademik ini poin 18 Bapak Ibu. Poin 18. Coba saya tunjukkan poin 18. Nah, ini kualifikasi akademiknya misalkan. Berarti dosen doktornya ada berapa? Dosen tetapnya misalkan ada 5, DTPS-nya yang mengajar. Doktornya ada berapa? Doktornya ada 5, memenuhi. Tapi kalau doktornya 1, tidak memenuhi untuk syarat unggul kan. Kalau unggul itu kan harus berapa? 3,5 ya. 3,5 kalau semuanya baik sekali 3 saja ya. Jadi kalau semuanya Bapak Ibu misalkan anggap saja di TPS-nya 5 sesuai dengan dosen home base-nya, berarti butuh berapa biar 3? Berarti Bapak Ibu butuh 2. 2 sudah cukup. Ya, berarti 2 dosen di prodi Bapak Ibu itu sudah berkualifikasi doktor, itu sudah cukup untuk syarat baik sekali. Nah, baik sekali dan unggul begitu. Karena unggul kan tadi 3,5 ya, 3,5. Kemudian selain itu ada juga jabatan akademik di nomor 19. Nah, nomor 19. Nah, ini jabatan akademik misalkan. Jadi dosennya ada berapa? 5 misalkan begitu. Lektornya ada 1. Lektor kepalanya 1. Memenuhi untuk baik sekali begitu ya. Tapi kalau tidak ada sama sekali, karena yang diakui itu untuk akreditasi jabatan akademik lektor ke atas. Ya, jadi lektor ke atas yang diakui LKKGB gitu ya. Jadi kalau semuanya tidak ada guru besarnya, tidak ada lektornya, butuh berapa lektor berarti untuk dapat baik sekali? Coba kita 2, 2 sudah memenuhi. Jadi kalau semuanya ada 5, dosen tetapnya di home base-nya itu, kemudian ada 2 yang lektor, sudah memenuhi untuk baik sekali. Kalau ingin unggul, ya 3, berarti harus 3 untuk lektornya. Kecuali ada lektor kepalanya. Ini 2, sudah memenuhi. Ya, jadi kita ambil yang terkecil saja, berarti butuh 3. Butuh 3 jika Bapak Ibu di dosen tetapnya itu punya lektor. Jadi kalau semuanya prodi itu mau unggul, maka kalau ada 5 sesuai home base, maka nanti harus ada 3 dosen di TPS-nya yang memiliki jabatan rektor. Nah, itu untuk nih yang ini ya, jabatan akademik. Selain itu juga ada, ini tidak ada syarat peringkatnya. Nah, ini Bapak Ibu di poin 60. Nah, Bapak Ibu, 60 kita cek di 60 ya sesuai dengan posisinya yang tadi. Ya, sepertinya tadi di apa? Di bagian waktu tunggu, kemudian lulusan dan yang lainnya itu. Nah, ini 60. Nah, ini waktu tunggu kan? Waktu tunggu 60. Waktu tunggunya nanti akan dicek sesuai dengan nah, ini diisi barangkali. Ini diperoleh dari mana? Tracer study. Jadi tracer study nanti diisikan. Jadi misalkan yang terlacak berapa, jumlah lulusan TSMN 4 berapa, TSMN 3, TSMN 2. Ya, jumlah lulusannya sama jumlah yang terlacak. Ya. Kemudian juga waktu tunggunya. Ini waktu tunggu juga diperhitungkan. Ya, nanti akan memenuhi tadi. Berarti apa tadi? Yang ini waktu tunggu, yang 661 itu berarti penelusuran, ya, penelusuran lulusan, ya, penelusuran lulusan. Nah, ini juga diperoleh kesesuaian bidang lulusan. Jadi ini menjadi syarat baik sekali atau unggul, gitu ya. Jadi kalau memenuhi 3,5 maka bisa unggul. Itu di waktu tunggu dan ini kesesuaian bidang. Ya, itu saya kira beberapa syarat jika prodi mau unggul ataupun baik sekali dan
syarat terpenuhinya akreditasi ada 3, Bapak Ibu, itu kurikulum. Kemudian yang kedua adalah akademik, dosen akademiknya, di kecukupan DTPS minimal 2, dan penjaminan mutu. Saya kira itu sebagai pengantar untuk LED. Nanti akan dilanjutkan oleh Pak Itil untuk ini lebih teknis di LKPS. Saya kira itu dari saya. Monggo bisa dilanjutkan oleh Pak Itil. Sesi tanya jawab nanti setelah tuntas mungkin ya. Oke. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala LPPM dan juga Dekan sekaligus teman-teman Kaprodi yang hadir pada hari ini, Pak Basit, Pak Farhan, Pak IJ, kemudian ada Pak Musafi, kemudian diwakili oleh masing-masing GKM. Dalam kesempatan kali ini sebenarnya saya hanya mengingat kembali ya, karena saya pikir kita sudah terbiasa untuk mengisi akreditasi itu dan pengisian LKPS sebelum adanya LAM itu adalah pengisian APS yang di BAN PT. Ini saya pikir semua sudah memahami, tinggal kita mengulang kembali saja apa saja yang harus diisi. Baik, kita langsung memasuki yang pertama, Bapak Ibu sekalian, agar tidak terlalu lama ya. Hanya mengingat kembali saja bahwasanya ada beberapa yang perlu diisi dalam LKPS itu dari tabel sheet 1 sampai tabel sheet 8F44. Tapi tidak semua. Nah, ini ya, jadi nanti kita akan mencoba mengisi sesuai dengan yang ada di kita. Rata-rata untuk yang di BAN PT yang hadir pada hari ini semua S1. Jadi kita ambil beberapa yang berkaitan dengan S1. Kita mulai. Yang pertama, tabel daftar program studi di unit pengelola. Jadi yang diisi adalah prodi yang ada di fakultas. Jenis programnya apa, S1, S2 atau apa, kemudian nama prodinya apa, kemudian status akreditasinya apa. Tanggal SK penilaian sama tanggal kadaluarsa akreditasi itu kapan, kemudian jumlah mahasiswa saat TS. Nah, jika prodi hukum kita contohkan mau reakreditasi di bulan ini, maka TS-nya itu adalah tahun 2021 2022. Nah, itu seandainya. Tapi kalau melebihi pada bulan Agustus, mencoba untuk akreditasi di bulan September, maka nanti harus mengambil TS yang 2022-2023. Untuk yang tabel atau sheet 1 bagian 1 ya, ini semuanya berkaitan dengan kerjasama. Tinggal apa kerjasama yang berkaitan dengan pendidikan, kemudian tingkatnya itu apakah itu nasional, atau wilayah. Ya. Namun di sini pengisiannya nanti centang, tapi harus tidak manual ya, harus mengikuti yang panah ini. Jadi kalau seandainya ada lembaga mitra apa, kemudian internasional skalanya, tinggal pilih yang ini. Baru kemudian apa yang menjadi tema kerjasamanya. Baru dijelaskan juga manfaatnya. Waktu durasi ini juga ditulis kapan dimulai sampai kapan kerjasama itu dilakukan. Bukti kerjasama ini nanti di hyperlinkkan. Baru yang terakhir tahun berakhir kerjasama. Kira-kira sampai kapan kerjasama itu akan berakhir. Di tabel selanjutnya itu yang berkaitan dengan penelitian. Hampir sama dengan yang sebelumnya, tapi fokusnya kepada kerjasama penelitian. Yang bagian ketiga itu kerjasama bagian di bidang PKM. Untuk yang sheet 2A, nah ini fokus kepada PMB. Jadi daya tampungnya berapa, ini sesuai dengan SK nantinya. Ambil contoh seperti yang MPI lakukan kemarin, itu tinggal dibuatkan daya tampungnya 40 atau 30, kemudian di hyperlinkkan, ada langsung SK di situ, itu untuk mempermudah.
Tapi memang ada beberapa yang sudah muncul keterangan di situ seperti yang lampe tikes. Jadi ada keterangan di bawahnya. Untuk bukti SK daya tampung akan dicek pada saat akreditasi, pada saat asesmen lapangan. Jadi berbeda memang ya. Ada yang diminta pada saat akreditasi asesmen lapangan, ada yang tidak. Jadi kalau memang tidak diminta, alangkah baiknya untuk mempermudah asesor, kita hyperlinkkan. Berapa jumlah pendaftar, kemudian yang lulus pada saat itu, adakah jumlah mahasiswa baru yang reguler, kemudian yang transfer. Kemudian jumlah mahasiswa yang aktif. Dari TS-4 hingga TS hingga TS ya. Berarti selama 5 tahun terakhir. Kemudian 2B, apakah ada mahasiswa asing? Kalau memang ada, di prodi apa? Ini yang ngisi UPPS-nya. Di TS-2 ada berapa jumlah mahasiswa yang asing, kemudian TS-1. Karena ini adalah kurikulum merdeka, maka ada pengisian jumlah mahasiswa asing penuh waktu, kemudian jumlah mahasiswa asing paruh waktu. Nah, kalau seandainya ada mahasiswa asing dari Australia atau dari Arab Saudi yang ke PBA atau ke hukum, dan itu adalah pertukaran mahasiswa hanya berapa semester gitu, maka itu akan masuk pada jumlah mahasiswa asing paruh waktu, begitu ya. Di tabel 3, Bapak Ibu sekalian, ini yang berkaitan dengan dosen tetap perguruan tinggi. Nah, ini seperti catatan atau pedoman, perlu kami sampaikan bahwasanya ini ada pedoman yang bisa kita rujuk, kira-kira yang harus diisi apa di tabel ini, di pedoman lampiran Ban PT yang nomor 4. Nah, itu ada panduan atau pedoman penyusunan LKPS ya, begitu ya. Tinggal ditulis, kalau di Ban PT disebutkan ada DTPT, ada DTPS ya. Ada dosen tetap perguruan tinggi, ada dosen tetap perguruan program studi. Yang di sini hampir sama sebenarnya, akan tetapi yang diminta di sini itu bisa dosen tetap perguruan tingginya. Kalau seandainya di hukum ada mata kuliah Sistem Informasi Manajemen, dan itu melibatkan dosen luar prodinya, fakultas lain, itu tidak masalah. Seandainya mau ditulis di sini. Kalau yang di Ban PT ya, karena di beberapa aturan memang ada beberapa yang minta DTPS. Kalau DTPS memang yang ditugaskan oleh UPPS sendiri atau fakultas itu sendiri. Jadi yang antar fakultas begitu ya. Kemudian antar prodi maksud kami di satu fakultas. Kemudian tinggal diisi NIDN-nya, kemudian pendidikan akhirnya apa, bidang keahliannya apa, kesesuaian dengan kompetisi inti PS. Kalau iya tinggal dicentang, kalau enggak ya enggak usah. Kemudian jabatan akademiknya kalau ada tinggal ditulis di sini apa. Kemudian punya sertifikasi dosen atau tidak, punya sertifikasi kompetensi atau tidak, begitu ya. Tinggal diisi selanjutnya mata kuliah yang diampu, ditulis mata kuliahnya. Yang diisi pada mata kuliah yang diampu itu selama 1 tahun ya. Jadi semester ganjil sama semester genap. Kalau ingin memudahkan tinggal ditulis semester ganjil mata kuliahnya apa, semester genap mata kuliahnya apa. Kalau memang dosen yang bersangkutan itu mengisi 1 tahun penuh gitu. Nah, apakah dosen yang ditulis tadi itu juga mengampu di PS lain, ya tinggal ditulis. Kalau seandainya prodi hukum, Pak Musafi ngajar di Ahvalus Syasiyah, ya tinggal ditulis saja mata kuliahnya apa yang di PS lain itu. Kemudian di tabel 3A2 itu nama dosen yang membimbing ya. Di sini ada jumlah mahasiswa yang dibimbing, TS-2 berapa, TS-1 berapa, kemudian rata-ratanya berapa. Ada dosen yang membimbing di program studi lain, tidak masalah, tinggal ditulis saja rata-ratanya berapa kalau seandainya ada di masing-masing TS nanti dijumlahkan, maka akan ketemu
rata-rata jumlah bimbingan selama 1 semester. Kalau seandainya yang di nomor 11 ini, itu nantinya rata-rata yang ada di PS di akreditasi kolom 6, kemudian ditambahkan dengan rata-rata yang ada di kolom 10. Maka isian yang ada di kolom 11 itu penjumlahan atau hasil dari kolom 6 dan kolom 10. Kemudian di tabel 3A3 itu yang berkaitan dengan equivalent waktu mengajar penuh atau EWMP. Nama dosennya apa, kemudian DTPS ya, kemudian equivalentnya itu ngajarnya apa. Di PS yang diakreditasi itu kemudian di PS lain yang ada di dalam PT, jika ada maka ditulis saja, kemudian berapa SKS maksudnya ya, berapa SKS, kemudian penelitian itu apakah ada SKS juga. Biasanya kalau yang di LAM tertentu, di bawahnya itu ditentukan. Kalau memang perguruan tinggi ini sudah menentukan jumlah SKS penelitian, 3 SKS, maka tinggal diisi. Ada mata kuliah yang berkaitan dengan penelitian sebesar 3 SKS begitu ya. Nah, kemudian tugas tambahan dan atau penunjang ini yang berkaitan dengan manajerial ya. Kalau seandainya struktural atau apa, itu tinggal ditulis di sini. Sehingga nanti akan terjumlahkan di sini berapa SKS dari keseluruhan itu. Biasanya yang standar jumlah SKS yang dianggap normal bagi dosen itu adalah 12 SKS gitu ya. Di 3A4 itu tinggal mendata dosen tidak tetapnya. Jika ada maka tinggal ditulis pendidikannya apa, NIDN-nya kalau ada, kemudian bidang keahlian, jabatan akademik dan semacamnya, itu hampir sama dengan yang pengisian sebelumnya. Di 3A5 ini yang berkaitan dengan dosen praktisi. Jika ada apa, kemudian perusahaan mana, kemudian pendidikan tertinggi apa ya pendidikannya, kemudian bidang keahliannya apa. Kalau sarjana Itu nggak ya. usah itu ya. Diploma sama sarjana terapan saja. Oh ya, jadi mohon maaf ya, ini tadi kita maunya fokus ke sarjana, jadi kita lanjut saja ke 3B1 itu fokus kepada pengakuan atau rekognisi dosen. Ada dosen yang mungkin dia pernah menjadi narasumber atau apa begitu, itu tinggal ditulis, mana buktinya tinggal dituliskan pada kolom 4. Nah, kemudian dia menjadi pembicara itu di tingkat wilayah atau tingkat nasional atau internasional. Tahun berapa di situ. Nah, ini yang baik memang semuanya itu dilampirkan dengan buktinya ya. Berarti di hyperlinkkan. Yang di tabel 3.B.2 yang berkaitan dengan penelitian DTPS itu jumlah judulnya. Jadi yang sumber dananya dari kampus sendiri itu ada berapa, tinggal ditulis jumlah judulnya. Di TSM2 ada berapa, TSM1 ada berapa, maka akan muncul di jumlah total di akhir. Ya, sama ya, meskipun dari lembaga dalam negeri, tapi di luar kampus itu tidak masalah, tinggal ditulis kalau memang ada. Lanjut di 3B3 sama, tapi yang ini fokusnya adalah PKM. Kalau yang 3B4-1, nah ini yang berkaitan dengan publikasi ilmiahnya. Kalau ada publikasi yang yang terbit pada jurnal penelitian tidak terakreditasi, ditulis di kolom ini ya, di nomor 1 ya. Ada berapa TSM2-nya, ada berapa TSM1 dan ada berapa TS-nya, nanti akan terjumlah. Sama kalau seandainya ada yang akreditasi nasional, ada yang internasional, berapa tinggal dijumlahkan. Ini hampir sama dengan tugas kita untuk yang mengisi LKPT. Jadi yang harus diisikan itu yang berkaitan dengan jurnal yang statusnya akreditasi, tidak terakreditasi atau nasional atau prosiding dan selainnya. Kemudian yang berkaitan dengan pagelaran, pameran, presentasi. Ini yang untuk sarjana terapan ya, mohon maaf. Kita lanjut ke 3B5. Kita fokus pada karya ilmiah dosen yang disitasi.
Ya, ini nama dosennya apa, kemudian judul artikel yang disitasi, itu ditulis lengkap, jurnalnya apa, volume berapa, tahun berapa. Nah, baru kemudian jumlah citasinya berapa. Ini tinggal cek aja di Google Scholar, insya Allah teman-teman sudah paham semua. Kemudian produk atau jasa dosen yang sudah diadopsi oleh industri atau Nggak masyarakat. usah. Sarjana kan? Nggak ada sarjana. Oh ya, ini Nggak ada terapan. mohon maaf ya, ini terapan juga ya. Kemudian luaran penelitian atau PKM yang dihakikan atau paten sederhana. Kira-kira kalau memang ada jurnal atau hasil penelitian yang dihakikan bisa ditulis di sini tahun berapa. Kemudian apa ini? Luaran penelitian yang berkaitan dengan hak cipta, kemudian desain produk industri ya. Itu bisa ditulis juga di sini. Untuk yang 3B7 bagian ketiga itu yang berkaitan dengan TTG. Jika ada hasil atau penelitian PKM yang berkaitan dengan TTG itu bisa ditulis di sini juga tahun berapa. Kemudian yang 3B7 bagian 4 ini buku ya. Buku tahun berapa kalau seandainya ada. Untuk tabel 4 itu fokus pada penggunaan dana. Ini biasanya tinggal komunikasi dengan Pak Hamzah biasanya. Tapi kalau memang mau diisi, itu kira-kira berapa dosen yang ada di PS tersebut, kemudian berapa biaya yang diberikan. Tinggal ditulis di sini. TS-2-nya berapa, TS-1-nya berapa. Itu kalau memang mau diisi sendiri ya. Tapi biasanya kalau memang selama ini biasanya komunikasinya dengan bagian keuangan. Di tabel 5 Bapak Ibu sekalian ini fokus kepada kurikulum, capaian pembelajaran dan rencana pembelajaran. Di semester berapa, kemudian kode mata kuliahnya apa, dari 1 sampai semester 8 ditulis semua nama mata kuliahnya, kemudian yang masuk mata kuliah kompetensi mana, kemudian yang kuliah tutorial itu ada berapa, yang seminar ada berapa, masuk kategori yang mana maksudnya mata kuliah tersebut, tinggal ditulis di situ apakah yang kuliah ini atau yang seminar atau yang praktikum, kemudian dikonversikan kepada jam gitu ya. Dari mata kuliah tersebut kira-kira itu aspeknya apakah sudah mencakup aspek sikap, pengetahuan, keterampilan umum atau keterampilan khusus, atau semuanya, ya tinggal dicentang aja semuanya. Yang dokumen rencana pembelajaran tinggal di hyperlinkkan begitu ya. Di tabel 5B integrasi kegiatan penelitian PKM dalam pembelajaran, judul penelitian atau PKM-nya apa, nama dosennya apa, kemudian integrasinya dengan mata kuliah apa, bentuk integrasinya apa. Apakah buku bahan ajar ataukah referensi buku, atau maksud saya buku ajar, ataukah dalam bentuk tugas begitu ya. Contoh soal dan semacamnya itu ditulis di situ. Kemudian di tabel 5C kepuasan mahasiswa. Di kepuasan mahasiswa ini biasanya LPPM sudah membuatkan survei, hasil survei tinggal disesuaikan saja dengan prodinya. Yang berkaitan dengan reliability itu ada berapa persen yang mahasiswa yang memilih sangat baik, kemudian yang baik berapa, yang cukup berapa, kemudian apa yang menjadi tindak lanjut dari kegiatan yang berkaitan dengan keandalan dosen ini. Nah, itu yang harus ditulis di sini di kolom rencana tindak lanjut oleh UPPS. Biasanya di laporan yang sudah kita buat itu ada rekomendasi apa saja yang harus dilakukan. Kemudian di sini penelitian DTPS yang melibatkan mahasiswa yang kolaborasi. Nama dosennya apa, nama mahasiswanya yang diajak kolaborasi. Kemudian tema penelitian yang sesuai dengan roadmap-nya itu tentang apa. Kemudian judul kegiatannya apa. Di 6B ini Nggak usah. ini tidak Magister. usah. Kemudian yang ini sarjana, berarti ini yang PKM. Yang barusan itu yang tabel 6 itu berkaitan dengan penelitian yang melibatkan mahasiswa.
kalau yang ini berkaitan dengan PKM yang melibatkan mahasiswa. Di tabel 8 berkaitan dengan IPK, jumlah lulusan di TS-2 berapa, kemudian minimal IPK-nya berapa, maksimal IPK yang pernah diterima berapa, kemudian rata-ratanya berapa. Di 8B1 yang berkaitan dengan prestasi akademiknya. Kalau ada, nama kegiatannya apa, kemudian kapan diperoleh, tingkat skalanya itu apa, prestasi yang dicapai itu apa juga. Di 8B2 ini prestasi non-akademik ya. Nah, prestasi non-akademik kalau yang barusan fokus ke akademik, kalau yang 8B2 ini fokus yang non-akademik. Di 8C-nya itu berkaitan dengan masa studi. Yang fokus ke sarjana itu yang nomor 2. Jadi tinggal ditulis TS-6, jumlah mahasiswanya berapa yang diterima gitu ya. Kalau seandainya 111, maka ini adalah tahun pertama, kemudian tahun kedua, tahun ketiga, akhir TS-3 ini tahun keempat. Yang lulus tepat waktu di kolom 5 itu ada berapa orang dari jumlah mahasiswa yang 111. Kemudian yang TS-2 ini berapa orang sisanya, hingga akan ketemu di sini. Baru kemudian rata-rata masa studinya itu akan ketemu jika akhir TS-3, akhir TS-2, TS-1, akhir TS-8 ini dijumlahkan, kemudian dikali sesuai dengan kolom ini ya, kolom 5, 6, 7, 8, maka nanti akan ketemu hasilnya. Dibagi dulu dengan jumlah lulusannya. Lulusan yang tersisa berapa, maka akan ketemu rata-ratanya apakah 4,5 tahun atau 5 tahun. Di 8D ini waktu tunggu lulusan, ini yang berkaitan dengan tracer study ya. Jumlah lulusannya, jumlah mahasiswa yang terlacak yang mengisi tracer study itu, kemudian yang lulus kurang dari 6 bulan itu ada berapa, itu diisi saja. Kemudian yang kesesuaian bidang kerja lulusan, ini mahasiswa yang tadi telah mengisi survei tracer study, itu ada berapa, apakah sudah sesuai tidak dengan prodinya. Kalau tidak sesuai maka masuk kategori rendah, sedang, atau tinggi. Yang 8E, tempat kerja lulusan. Tempat kerja lulusan mahasiswa yang mengisi survei tracer study itu apakah skalanya lokal dan tidak berbadan hukum, ada yang nasional, yang berbadan hukum, ada yang multinasional, atau yang sudah internasional. Baru kemudian masuk kepada tabel referensi tabel 8 ya. Berapa jumlah lulusannya, kemudian jumlah tanggapan, kepuasan penggunanya. Jadi ini biasanya di laporan survei tracer sudah ada apa tanggapannya. Kemudian 8E2 ini fokus kepada persentase hasil surveinya yang berkaitan dengan etika, pengguna lulusan itu mengisi berapa persen yang sangat baik, kemudian yang baik berapa, kemudian rencana tindak lanjut yang akan dilakukan oleh UPPS agar survei kepuasannya meningkat itu apa. Di publikasi ilmiah mahasiswa di tabel 8 F1 itu fokus kepada jurnal yang diterbitkan atau dipublikasikan oleh mahasiswa. Sama kalau yang tadi dosen, kalau ini fokusnya kepada mahasiswa. Yang 8 F12 ini terapan ya. Kemudian yang 8 F2 ini karya ilmiah mahasiswa indisasi. Kalau yang ini magister ya. Ini tidak usah. Kemudian 8 ini tidak usah juga. 8 F41 ini luaran penelitian PKM yang dihasilkan oleh mahasiswa. Ada enggak mahasiswa yang hasil penelitiannya itu dihakikan atau dipatenkan? Itu ada berapa? Kemudian yang ini hak cipta, kemudian desain produk industri, ini biasanya teknik juga ada di sini ya, atau kesehatan. Kemudian yang berkaitan dengan teknologi tepat guna yang dihasilkan oleh mahasiswa. Jadi fokusnya di 8 ini yang dihasilkan oleh mahasiswa ya. Kemudian luaran penelitian atau PKM yang ini yang buku. Jadi jika ada buku yang diterbitkan oleh mahasiswa tinggal ditulis ISBN tahun berapa, kemudian diisi keterangannya.
Begitu Bapak Ibu sekalian yang berkaitan dengan pengisian LKPS program studi di bawah BAN PT ya. Memang ada perbedaan dengan LAM, ada yang 8, kalau yang Infokom itu kalau nggak salah hanya ada 5 gitu ya. Jadi berbeda-beda, tapi ini yang kami jelaskan berkaitan dengan BAN PT. Untuk selanjutnya jika mau kita diskusikan, monggo saya pasrahkan kembali kepada Bapak Furkon. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu Bapak Ibu untuk BIMTEK untuk pengisian LKPS ya tadi. Dan Bapak Ibu sebetulnya ada panduannya juga sebetulnya, keterangan hal-hal mana yang perlu diisikan dari proses penyusunan LLI dan juga LKPS yang ada. Secara umum memang di BAN PT menganut PEPA. Jadi PEPA itu 1 tahun terakhir biasanya Bapak Ibu akan dipantau, dan kalau lolos dari unsur PEPA maka nanti akan dilakukan perpanjangan otomatis. Kecuali memang prodinya akan melaksanakan reakreditasi untuk peningkatan ke yang lebih baik, misalkan dari baik ke baik sekali ataupun ke unggul. Tadi sudah saya jelaskan syarat unggul, syarat baik sekali. Baik, itu mungkin Bapak Ibu, kita lanjutkan sesi diskusi. Ini masih ada waktu 30 menit sesuai dengan jadwal. Dipersilakan dari Kaprodi ataupun dari GKM ataupun GJM. Pak Furkon, Ya, tanya, silakan Pak Jaya. mungkin yang sering dibingungkan oleh teman-teman ketika nyusun LED terkait IKT. Kalau IKU sudah ada lah di IKT di Unuja itu tertuang di mana aja. Sehingga dalam proses penyusunan kita enak. IKT-nya ngambil di mana aja. Karena berapa kali kami nyusun LED yang 9 kriteria ini, rata-rata masih ngarang bebas. Itu aja. Oke, baik. Jadi kalau IKU itu kan sudah ada ya sebetulnya. Jadi kalau IKU itu biasanya, contoh saya coba share ini ya. Yang IKT aja, kalau IKU sudah ada. Ya, nanti kita bandingkan maksud saya. Nah, ini kan mahasiswa ya. Jadi kalau mahasiswa kan ini indikator utamanya. Jadi kualitas input mahasiswa. Ya. Jadi rekrutmen, kemudian jumlah mahasiswa baru, pertumbuhan mahasiswa baru, daya tarik, ini yang merupakan IKT. Nah, kalau semamanya, IKU, itu yang IKU ya. Kalau LKT, maka kita bisa merujuk kepada standar yang kita punya. Gitu ya. Misalkan saya buka standar SPMI yang terkait dengan mahasiswa, misalkan begitu. Jadi sebetulnya, oke, ini saya share ya, mahasiswa. Oke, saya share lagi. Jadi begini sebetulnya. Jadi kalau seumpamanya standar di Unuja itu sudah menetapkan, misalkan, ini kan berbicara tentang standar yang dimiliki Unuja. Sebetulnya IKU itu adalah capaian standar yang sudah di SNDikti, misalkan rasio berapa dan yang lain. Jadi kalau berbicara tentang standar penerimaan mahasiswa baru misalkan tadi, maka Bapak Ibu itu bisa mengacu pada indikator yang sudah ditetapkan di sini, misalkan begitu. Jadi misalkan contoh persentase yang lulus seleksi. Jadi kalau semuanya itu termasuk IKU berarti sudah sesuai dengan SNDikti, gitu ya, sudah sesuai dengan SNDikti. Nah, jadi misalkan di sini apa persentase peningkatan minimal 10% per tahun per prodi, gitu. Kemudian ada persentase mahasiswa asing terhadap jumlah seluruh mahasiswa. Misalkan sarjana nanti 1%, misalkan begitu. Boleh-boleh saja karena ini standar yang ditetapkan oleh Unuja, maka bisa saja diakui persentase jumlah mahasiswa asing terhadap jumlah seluruh mahasiswa minimal 1%. Jadi kalau seumpamanya satu prodi itu misalkan ada 10 begitu ya, maka nanti mahasiswa asingnya itu ada, kalau 1% berarti kan 1 Pak J, gitu ya. Berapa kira-kira? 1 ya kira ya. 1%-nya kan 1 ya berarti ya. Jadi misalkan di HK itu ada 10 mahasiswa, maka nanti persentase mahasiswa asingnya adalah 1. Nah, kira memenuhi enggak kira-kira di prodinya HK misalkan begitu. Atau mungkin kalau ada 100, berarti kan kalau 1%-nya berarti berapa? Ya. Nanti akan di cross check.
Ini kan standar yang ditetapkan oleh Unja. Maka sebetulnya ketika standar sudah ditetapkan oleh Unja, maka itu bisa jadi standar kinerja tambahan sebetulnya. Bisa dicek di sini sebetulnya. Bisa dicek di indikator masing-masing indikator. Kalau itu sudah sesuai dengan SNDIKT ya sudah. Tapi kalau semuanya tidak sesuai dengan SNDIKT, maka boleh diakomodir begitu. Sementara acuannya IKT, Bapak Ibu bisa merujuk pada standar masing-masing yang ditetapkan oleh Unja. Contoh berbicara tentang layanan kemahasiswaan. Nah, ini saya buka layanan kemahasiswaan. Cek di bagian indikator. Nah, bagian indikator. Nah, misalkan begini. Ada terlaksananya evaluasi pelaksanaan kegiatan mahasiswa dalam platform laporan daring waktu yang ditetapkan oleh Kemendikbud ada. Atau mungkin ini rasio presentasi non akademik tingkat nasional terhadap total mahasiswa. Untuk sarjana berarti 0,25, berarti 25% ya, 25% ini. Jadi acuannya bisa mengambil di sini sebetulnya. Kalau memang di bagian mahasiswa itu tidak ada, maka IKT-nya boleh kita akomodir, begitu. Boleh diakomodir di bagian ini. Karena memang IKT itu kan sebetulnya ditetapkan oleh PT sendiri, dan ini bisa saja berubah karena ini acuannya adalah restra yang lama, maka bisa saja nanti IKT-nya juga akan berubah misalkan, atau indikatornya juga akan berubah menyesuaikan. Dan ini akan kita update sepertinya. Ini kan targetnya sampai tahun 2022, bisa saja berubah atau bisa saja tetap begitu. Jadi kalau pemahaman saya, IKT itu boleh diambil dari kinerja tambahan yang sudah ditetapkan oleh masing-masing perguruan tinggi. Kalau IKU sudah jelas karena sesuai dengan SNDIKT begitu ya. SNDIKT menetapkan bahwa rasionya dengan perhitungan yang sesuai dengan simulasi tadi. Jadi sementara acuannya mengacu kepada standar yang sudah ditetapkan. Jadi kalau sudah ditetapkan oleh rektor, maka itu bisa menjadi indikator utama perguruan tingginya. Kalau tidak termasuk di SNDIKT atau sesuai kriteria BAN PT, maka itu menjadi standar tambahan yang ditetapkan oleh perguruan tinggi. Itu barangkali Pak Jairan. Pak Zainuddin. Oke. Terima kasih. Nah, ini mungkin saya coba tampilkan ini, Pak. Kemarin Pak Asyaril itu untuk yang BAN PT mencoba ada isian untuk pengisian LED praktis begitu ya. LED praktis contoh ini saya coba share. Sepertinya teman-teman yang di Prodi sudah dapat ya kemarin ya. LED praktis. Ini waktu workshop dengan Pak Syaril itu asesor BAN PT, beliau memberikan LED praktis terkait dengan isian-isian apa saja. Nah ini contoh. Nah misalkan di laporan evaluasi diri untuk kondisi eksternal, makronya apa? Politik, ekonomi. Nanti tinggal mengikuti saja pesaing, pengguna lulusan, sumber calon dosen, kemudian juga hal-hal yang lain. Coba saya langsung masuk di kriteria. Nah ini kriteria visi misi misalkan begitu. Nah maka nanti di bagian latar belakang, ketika kita bicara tentang latar belakang, maka di sini menjelaskan ada mekanisme penyusunan VMTS, VMTS tadi, dan keterlibatan pemangku kepentingan internal. Siapa? Ketika menyusun visi misi ada dosen, ada mahasiswa, ada keterlibatan pemangku kepentingan, mungkin mahasiswa ormawa, tenaga kependidikan, eksternal siapa? Lulusan, pengguna lulusan, organisasi profesi misalkan begitu ya. Dan itu disesuaikan dengan visi misinya VMTS. Kalau berbicara VMTS ini lebih banyak berbicara tentang IPPS sebetulnya ya, IPPS dan kemudian visi dari PS-nya, visi keilmuannya kira-kira. Nah, sehingga nanti dari masing-masing tujuan itu ditetapkan strateginya. Gimana strategi tujuan yang pertama? Tetapkan strateginya, melakukan sosialisasi, menyediakan sumber referensi misalkan, penetapan. Sampai dengan tujuan-tujuan yang lain. Itu nanti akan ada strategi-strategi yang ditetapkan. Misalkan mengirimkan dosen untuk mengikuti pelatihan. Jadi biasanya kalau tujuan itu mengacu kepada tridharma. Satu mungkin tujuan yang mengarah kepada pendidikan, tujuan yang kedua mengarah kepada penelitian, tujuan ketiga mengarah kepada pengabdian, tujuan berikutnya mungkin kepada entrepreneur misalkan begitu. Nah, strateginya
Nah, ini indikator utamanya, kemudian kalau ada indikator tambahan begitu ya. Jadi indikator utama nanti bercerita tentang indikator-indikator yang ada di UPPS. Biasanya rencana pengembangan UPPS itu ada di mana? Di Renstra. Nah, kan ini kan berbicara RIP, berbicara Renstra, berbicara Renov. Nah, ini coba kita lihat yang mungkin ada contoh di ini ya, di masing-masing ini. Nah, ini kerjasama, ada tambahan. Sebetulnya tambahan itu ya ini yang berlaku di UPPS sebetulnya. Bisa saja ditemukan di restorannya UPPS mungkin Pak Jailani. Jadi misalkan UPPS itu menetapkan bahwa apa ya, yang kira-kira menjadi indikator tambahan yang di UPS tadi berdasarkan standar pendidikan tinggi yang melampaui SNDikti. Sebetulnya jika standar-standar yang sudah dimiliki oleh UNUJA itu 37 standar itu kan sudah melampaui SNDikti sebetulnya, itu Pak Sasar. Jadi yang ini, yang di bagian ini, Bapak Ibu, nah, jadi sampai dengan standar pengolahan PKM, nah, jadi pembiayaan PKM itu sudah standar SNDikti, 24 standar. UNUJA punya standar bahasa. Apa di standar bahasa itu? Nah, ini juga masuk di indikator, misalkan punya TOEFL, gitu ya. Lulusannya harus sekian persen, HSK punya apa. Nah, itu masuk standar tambahan, betul. Jadi standar yang sudah melampaui SNDikti dan ditetapkan oleh perguruan tinggi itu masuk standar tambahan yang dimiliki oleh perguruan tinggi. Nah, ini mungkin bisa jadi acuan sebetulnya LED praktis ini bagi masing-masing prodi untuk menyusun LED-nya begitu ya. Di sini sudah dijelaskan misalkan kalau yang hijau ini nanti proses PPP-nya, misalkan ada yang kuning nanti apa. Nah, ini berisi survei kepuasan gitu ya dan semacamnya. Nah, ini mahasiswa misalkan ini ikunnya, kemudian nanti layanan apa saja misalkan. Nah, ini misalkan layanan penalaran, layanan kesejahteraan, layanan bimbingan karir, nanti suruh ceritakan. Gitu. Seminar dilaksanakan oleh siapa, minat bakat, UKM apa. Bimbingan konseling ada dosen pembimbing akademik, misalkan. Layanan beasiswa dari yayasan diperoleh berapa. Layanan kesehatan menyediakan akses untuk klinik bagi mahasiswa. Kemudian bimbingan karir dan kewirausahaan dalam bentuk kegiatan apa, kapan, berapa, dan mahasiswa yang mengikuti apa saja. Nah, ini saya kira jadi rujukan nanti teman-teman yang terutama yang di Ban PT maksud saya ya. Dan bisa saja dipakai untuk yang LAM. Yang relatif biasanya perbedaannya pada rentetan ini sebetulnya, rentetan isi di dalam menyusun ini apa LED-nya berbeda-beda. Kalau di LAMDIK itu sampai tindak lanjut saja. Ya, tidak sampai 9. Jadi ada berapa langkah gitulah kira-kira. Ada berapa langkah untuk menyusun. Jadi perbedaannya di sana biasa. Kalau di yang paling lengkap itu adalah di LAM Infocom. Kalau LAM Infocom dia acuannya bukan latar belakang, kebijakan bukan, tapi misalkan berbicara sumber daya manusia. Apa? Penetapan begitu. Jelaskan bagian penetapan. Kemudian pelaksanaan gimana pelaksanaannya. Kemudian evaluasi, apa evaluasinya. Pengendalian gimana cara mengendalikannya. Sampai dengan peningkatan begitu. Kalau Infocom dia menganut setiap kriteria itu berbasis PPEPP. Jadi poin-poinnya PPEPP, penetapan, pelaksanaan, evaluasi. Nah, kalau Ban PT masih menganutnya ya sebagian saja. Misalkan kalau berbicara kebijakan ya penetapan begitu. Kalau berbicara tentang apa evaluasi begitu, evaluasi capaian berarti kan bagian evaluasi. Kemudian kalau berbicara tentang setelah evaluasi apa ya pengendalian ya berarti di pengendalian dan yang lainnya ya kesimpulan berarti kan rencana tindak lanjut dan peningkatan itu saya kira masing-masing Ban PT atau LAM ya memiliki beberapa perbedaan dalam menuliskan LED-nya begitu ya dan kita harus menyesuaikan. Ada lagi Bapak Ibu yang mau didiskusikan, dipersilakan. Yang terdekat mungkin ini ya. Kayaknya tidak ada ya. HK sudah lolos.
lolos pantau, KPI masih lama, tapi mungkin juga perlu disiapkan saya kira 1-2 tahun untuk menyusun itu. Dan IAT masih lama juga ya kayaknya. Ya hukum mungkin yang kalau pas pertengahan tahun ini sudah mulai 2 tahun, dalam artian sudah bisa mengajukan. Ya mungkin untuk sesi yang lain seperti PEPA nanti kita coba agendakan gitu ya. Jadi instrumen PEPA dan instrumen ISK. Karena sebetulnya tidak perlu akreditasi kalau mau berubah dari B ke baik sekali, cukup ISK begitu ya. Cukup ISK nanti berubah. Jadi kalau ISK itu yang awalnya B di ISK-kan maka jadi baik sekali. Yang awalnya A di ISK-kan maka jadi unggul. Jadi tanpa perlu melakukan akreditasi. Gimana Bapak Ibu? Ada lagi yang mau didiskusikan? Baik, kalau tidak ada, saya kira cukup ya. Nanti mungkin silakan bisa dicek sepertinya apa status akreditasi Bapak Ibu, terutama prodi-prodi itu bisa dicek di bagian di laman kami di LPPM itu ada data akreditasi. Kemudian nanti ini untuk data akreditasinya dan ngecek datanya secara real time bisa akses ini sebetulnya Bapak. Nanti di bagian penjaminan mutu, data akreditasi. Nanti kalau dibuka data tadi yang kami tampilkan gitu sebagai pengingat lah. Sebagai pengingat prodinya sudah mau habis kapan misalkan. Jadi 1 tahun sebelumnya harapannya sudah mempersiapkan itu. Jadi misalkan kalau sudah warnanya berbeda ini berarti apa? Sudah masuk pemantauan atau PEPA atau kurang dari 1 tahun begitu ya. Nah, contoh di sini kalau di FAI ada apa ini? Prodi ekonomi syariah, kemudian sama HK sudah lolos pantau ya, tinggal menunggu ini dan yang lain kalau di Sosum kayaknya tidak ada aman. Baik, cukup ya. Ya, saya kira cukup mungkin karena sudah tidak ada yang mau didiskusikan. Terima kasih Bapak Ibu mungkin untuk sesi bimbingan teknis pada instrumen APS Ban PT. Insya Allah kita akan bertemu di sesi berikutnya untuk pendampingan yang lain. Dan monggo kami juga siap untuk mendampingi jika ada hal-hal yang memang dibutuhkan di masing-masing prodi. Kemudian mungkin jadi pengingat terakhir setelah proses MONEF kapan hari oleh GJM nanti akan ada sesi rekomendasi hal-hal yang mungkin perlu diperbaiki dan setelah selesai semester genap kami juga akan ada agenda untuk MONEF di semester genap. Nah, harapannya nanti setelah ada MONEF ganjil genap audit mutu internal atau pelaksanaan audit mutu internal berarti kemungkinan bisa September begitu ya, bisa akhir Agustus atau September setelah dilakukan MONEF itu akan nyambung supaya menjadi ini salah satu rencana tindak lanjut yang dilakukan oleh masing-masing prodi dan di PPS dan tentu nanti kalau memang tidak tercover di PPS nanti muncul di tindak lanjut di universitas. Saya kira demikian untuk sesi hari ini. Terima kasih banyak Bapak Ibu yang hadir. Insyaallah kita akan bertemu di lain kesempatan. Kita akhiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.